Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wundi Aprilia dengan NIM 241142049, jurusan Seni Rupa DKV Universitas Negeri Semarang. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan tentang arsitektur dari bangunan Masjid Menara Kudus. Jika kalian berkunjung ke kota Kudus, kalian tidak boleh melewatkan tempat yang satu ini. Menara Kudus namanya. Menara yang disebut dengan Masjid Al-Aqsa dan Masjid Al-Manan ini dibangun oleh Sultan Kudus setelah tahun 1549 Masehi. Masjid ini terletak di Desa Kauman, Kecamatan Kota Kudus, Jawa Tengah. Menara ini memiliki bentuk yang unik. Sekilas, bila diperhatikan, menara di masjid ini tidak seperti menara pada umumnya, karena memiliki bangunan yang serupa dengan candi. Kemudian, mari kita belajar kepada sejarah dari Masjid Menara Kudus ini. Masjid ini merupakan salah satu peninggalan sejarah sebagai bukti proses penyebaran Islam di tanah Jawa. Masjid ini tergolong unik, karena desain bangunannya yang merupakan penggabungan antara budaya Hindu dan budaya Islam. Sebagaimana kita ketahui, sebelum Islam, di Jawa telah berkembang agama Buddha dan Hindu dengan peninggalannya berupa candi dan pura. Selain itu, ada penyembahan terhadap roh nenek moyang atau biasa kita sebut dengan animisme, dan juga kepercayaan terhadap benda-benda atau bisa kita sebut sebagai dinamisme. Masjid Menara Kudus ini bisa dikatakan sebagai sebuah bukti bagaimana sebuah perpaduan antara kebudayaan Islam dan kebudayaan Hindu telah menghasilkan sebuah bangunan yang tergolong unik dan bergaya arsitektur tinggi. Sebenarnya sebuah bangunan masjid, namun dengan menara dalam bentuk candi dan berbagai ornamen lain yang bergaya Hindu. Setelah kita telah mengetahui sejarahnya, mari kita masukkan dengan arsitektur dari Masjid Menara Kudus ini. Masjid Menara Kudus terdiri atas 5 buah pintu sebelah kanan dan 5 buah pintu sebelah kiri. Jendelanya semuanya ada 4 buah. Pintu besar terdiri dari 5 buah dan tiang besar di dalam masjid yang berasal dari kayu jati ada 8 buah. Namun, masjid ini tidak sesuai dengan aslinya. Lebih besar dari semula karena pada tahun 1918 telah direnovasi. Di dalamnya terdapat kolam masjid, kolam yang berbentuk padasan yang merupakan peninggalan zaman purba dan dijadikan sebagai tempat wudhu. Masih menjadi pertanyaan sampai sekarang. Apakah kolam tersebut peninggalan zaman Hindu atau sengaja dibuat oleh Sunan Kudus untuk mengadopsi budaya Hindu? Dan lagi, di dalam masjid terdapat 2 buah bendera yang terletak di kanan dan kiri tempat khatib membaca khutbah. Di serambi dewan masjid terdapat sebuah pintu gapura yang bisa disebut oleh lawang kembar oleh para penduduk sekitar. Konon kabarnya, gapura tersebut berasal dari bekas kerajaan Majapahit dahulu. Gapura tersebut dulu dipakai sebagai pintu spion. Masjid Menara Kudus ini memang dibangun pada zaman kekuasaan Majapahit. Jadi tidak heran jika pengaruh Hindunya masih sangat kuat. Bentuk menaranya memiliki ciri candi Hindu khas Majapahit. Meskipun berarsitektur Hindu, tidak ditemukan hiasan berupa makhluk hidup pada menara itu. Konon, menurut ahli sejarah, karena bangunan ini sudah disesuaikan dengan ajaran Islam yang melarang adanya gambar makhluk hidup, ini menunjukkan perpaduan arsitektur Hindu dan Islam yang unik. Kebanyakan menara masjid pada umumnya, mereka menyerupai menara masjid khas Turki Utsmani. Menaranya langsing dan tinggi dengan kubah lengkung yang khas. Sedangkan menara masjid yang berbentuk candi Hindu Jawa, konon hanya ada di Kudus. Dulunya sih, menara ini digunakan sebagai tempat muezzin mengumandangkan azan. Gaya arsitektur candi pada Menara Kudus menyerupai candi-candi di Jawa Timur. Salah satunya seperti Candi Jago di Malang. Selain itu, bangunan masjid ini juga menyerupai Menara Kukul di Bali. Menara yang memiliki ketinggian 17 meter dan luas sekitar 100 meter persegi ini menjadi simbol akulturasi antara kebudayaan Hindu, Jawa dengan Islam. Menara Kudus merupakan bangunan yang bernilai arkeologis dan historis tinggi. Menara Kudus kini menjadi objek wisata ziarah yang banyak dikunjungi wisatawan yang datang dari wilayah Indonesia, terutama pada hari-hari tertentu seperti setiap tanggal 10 Muharram atau Syuro. Dari video yang saya sampaikan, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf.
Dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.